Welcome back to Lapak Rancak edisi kesekian, season kesekian sampai saya nggak bisa nyebutin karena di part 1 itu ngakak berat. Sekarang kita lanjutkan, kita ambil lah, bisa disaring ya kalau misalnya berusaha semua itu paham, ini bukan pembicaraan tanpa arah ya, jangan salah. Benar-benar justru inilah arahannya. Nggak setiap orang itu bisa menceritakan sesuatu dengan bumbu-bumbu berlebihan. Paman ini cukup semuanya. Dalam hidupnya nggak merasa susah, ya nggak susah, buktinya juga sampai detik ini begini. Pernah sakit paman yang berat gitu? Kalau sakit namanya orang juga pernah sakit. Tapi paling flu gitu. Batuk, pilek. Iya, artinya gini loh, paman kan tidak mengalami kardio, gagal cinta paling pernah. Iya, kalau itu orang. kalau itu namanya sakit ya, kan kalau yang disebut di dokter itu diagnosanya kan ada catatan mulai dari tahun 90 sampai berapa ya, tahun 2018 itu dilihat sama dokternya itu, Bapak ini dari dulu sampai sekarang itu batuknya kesini cuma batuk sama pilek tok. Saya bilang alhamdulillah gitu. Iya. Di medical recordnya maksudnya, di medical recordnya itu hanya batuk pilek. Ya, pertanyaan memang Pak Paman ini nggak pernah punya masalah yang serius dalam kesehatan. Nggak pernah sakit. Berarti Paman ini harus cerita sama berusaha semua yang dari rumah bisa mempertahankan kestabilan meskipun badannya mekar karena mungkin kebanyakan mie Pak. Enggak, memang gini. Memang begitu, dari awal begini? Enggak dari awal. Kan dulu suka olahraga masih muda. Terus berhenti, ya jadi mekar, gini, makan sama tidur mekar badannya. Kalau masalah fisik jangan ditanya, sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah, makan juga doyan. Nah itu tadi loh yang cerita tadi yang perjalanan peramiannya. Oh, perjalanannya mulai di sini. Dulu kan lingkungan sini masih sepi dulu, Bu. Sepi. Jadi kalau jualan menetap agaknya kayak agak sulit. Dulu itu saya keliling. Mulai ke ini jalan ala-ala sampai ke Bunuh Lasri sana, kembali lagi. Itu saya lakukan kelamaan, Bu, itu. Kelamaan itu maksudnya apa? Kelamaan. Tahunnya kelamaan. Oh, tahunnya kelamaan. Ya. Seharusnya itu enggak sampai 25 tahun mungkin, Bu, itu saya lakukan. 25 tahun, Maman? Iya. Mungkin itu saya lakukan itu terlalu lama. Terlalu lama. Kemana aja lu gitu ya? Terlalu lama. Terlalu lama 25 tahun ngedorong. Keliling itu ya. Terus? Sampai dulu kan saya juga pernah punya anak buah. Wah, sampai jadi bos. Di sini dulu kan pernah operasionalnya pangsitnya 4. Sampai 4 anak rombong. Buah saya 3 ya. Anak buah 3 sombong sekali. Anak buah saya 3. Terus semua sudah berhenti semua. Karena sudah bisa jualan pangsit. Loh, tapi itu kan berarti amalnya Paman dibawa sama Mas Iya, kan? Alhamdulillah memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, bisa menelurkan orang yang bisa melanjutkan. Ada perasaan menyesal nggak ngajarin gitu teman? Loh, saya kalau ada saya ajarin lagi, malah seneng saya ngajari gitu. orang jualan ya. Oh, luar biasa nih Paman. Suka saya. Pada saat yang ada 4 anak buah itu kerepotannya, maksudnya gini, anak buah ini cuma menjalankan saja apa sak masak-masaknya Paman? Ya sak masaknya. Masak juga ikut bantu kan, Bu, masak orang jualan. Jadi sistemnya setoran? Iya, setoran. Misalnya Bapak itu sekolah itu royalti itu, bisa bayar royaltinya, tapi maksudnya sistemnya setoran gitu ya Pak ya? Iya, setor untuk mereka berapa, 20%. Dari keuntungan bersih? Iya. Dari keuntungan dia orang jualan. Keuntungan dia jualan? Iya, dia jualan dipotong 20%. Per hari? Per hari. Kan fasilitasnya di rumah ada. Tidur, makan kan sudah. Oh ikut Paman semua yang itu? Iya, semua ikut saya.
Itu saat itu mereka masih pada muda-muda gitu ya? Iya masih muda, kalau sudah punya keluarga saya ya nggak mau lah Bu. Iya berat ya. Iya kan mereka harus cari uang yang agak Banyak. iya banyak. Maksudnya, kalau boleh dihitung pendidikan mentas lah mereka. Iya. Tapi sampai sekarang mereka jualan pangsit paman? Nggak tahu, nggak pernah ketemu. Oh nggak kontak Nggak lagi. pernah, sudah putus kontak. Luar biasa. Katanya apa itu? Apa? Anak sekarang kalau bilang gitu apa putus kontak. N. Apa yang mana putus N kontak? gitu ah. Lu gua N gitu. Gitu. Waduh keren loh paman sampai punya 4 anak buah. 3. Tapi 3 anak buah. Itu berarti pendapatan tertinggi di saat itu ya paman? Iya itu. Pendapatan tertingginya. Mungkin saya merasa saya sekarang punya anak buah. Padahal ya biasa Ibu. Biasa aja ya? Iya. Saya bilang, aku enggak pernah saya bilang. Biasa saja. Ya biasa. Tapi kan setelah itu kan rumah, kendaraan, satu-satu bisa terbeli kan Maman? Iya. Yang pegang manajemennya ini siapa Maman? Tuh, istri saya loh yang pegang. Loh kaget tuh tapi istri saya loh. Kalau saya yang pegang. Dada. Oh. wajahnya. Bahaya. Berbahaya. Paman gak bisa pegang uang? Enggak bisa. Cari saya bisa Bu. Nyari bisa megang enggak? Saya enggak pernah pegang uang. Gini ini ya enggak pegang enggak apa-apa. Rokok. Tapi yang penting HP. HP. Kalau sekarang yang penting HP. Iya HP harus. Wanci HP pokoknya. Soalnya Mr. Ring ya. Dikit-dikit pesenannya lewat itu ya. Pesenannya kalau nanti orang pura buka pesen pangsit gitu nanti. Aku yang biasa gitu soalnya. Iya, Paman ini kemana aja nggak dibuka-bukain HP-nya kayak gitu. Paman. Dan aku sukanya teriaknya gitu. Paman, sekarang sudah besar nih anak-anak ya. Pak juga anak buah juga sudah nggak ada. Nggak ada, tinggal sendirian. Tinggal sendiri. Pengen mengkader generasi nggak Paman? Karena emang loh ya, dari tahun 70-an hingga sekarang, ya kita umur nggak tahu ya Paman ya sampai kapan. Maksudnya ya. ngader pangsitnya? Iyalah. Loh ya harus lah. Loh kaget saya. Saya kayak mau dimakan. Anak saya ini, anak saya kan saya didik itu. Dididik baik-baik Pak ya untuk menjadi itu. Iya. Sekarang dia kegiatannya selain di kader sebagai kader pangsit Paman, ngapain Paman? Kan Kuliah? Sudah semester akhir ini tinggal. Semester skripsi akhir. aja. Apa jurusannya Paman? Ilmu agama itu. Ilmu agama. Luar biasa amat. Iya. Anak sekarang tuh jarang loh yang ngambil di jurusan ilmu agama itu. Iya kan anak sekarang kan ambilnya manajemen, teknik, kedokteran. Anak saya ambil ilmu agama. Loh itu berkah loh Pak Man. Karena mungkin pensiunan doa. Pensiunan Wah, doa. ini yang saya harapkan ini. Ini yang diharapkan, aduh luar biasa. Kalau sudah mau dikasih apa? Kasih sate ya nggak mau. Al-Fatihah suka. Al-Fatihah ya, sate nggak mau, Al-Fatihah aja ya. Waduh, nggak berat loh hidup itu ternyata bagi berusaha semua di rumah yang merasa kalau di rumah itu penuh dengan tekanan atau penuh dengan ya ampun ya apa sih ekonomi, aduh pokoknya intinya mengeluh dan segala macamnya. Perhatikan setiap kata yang keluar dari Paman, saya yakin Anda semua bisa melihat sincere ya. Jadi ketulusan Paman itu bercerita. Tidak ada dalam hidupnya itu adalah pasti kendala, tapi cuma karena nggak dianggap, ya Paman ya. Iya. Lombok mahal, ya biarin aja, yang nanam bukan kita ya. Iya. Yang penting ada duit bisa dibeli selesai. Yang kasihan adalah yang penanam. Masih memerlukan modal, beli tanah, beli pupuk, beli segala macam. Lombok mahal. Sekarang mau nanam lombok, beli tanah 1 hektar berapa? Waduh, 2 miliaran Paman. Mahal. Padahal kita beli 10.000 udah dapat. Iya. Masa mau nanam lombok beli tanah 1 meter persegi nggak mungkin kan? Iya, betul. Ini. Itu ya, ini ilmunya wali, ya seperti ini. Sepertinya hal-halnya trivial banget ya kayak di permukaan, tapi bila berusaha semua mendapati dari tadi kata-katanya Paman itu benar-benar yang down deep banget gitu. Di bawah banget itu sanubari itu akan terketuk gitu. Kalau memang menyadari bahwasanya
ilmu hidup itu ternyata sesederhana itu ya. Sederhana. Nggak sulit ya Paman ya. Nggak usah mikir yang sulit-sulit. Nggak usah mikir yang sulit-sulit. Kalau kita mikir yang sulit, kita yang dapat ya sulit. Kita yang dapat ya sulit. Iya. Masa kita mikir mudah mau dapat yang sulit? Nggak mungkin ya. Nanemnya rice nasi keluarnya beras keluarnya nggak mungkin singkong. Nanem padi. Tadi nggak mungkin tumbuh padi kan ya kan nggak mungkin yang kalau sampean nanemnya timun, pencit, rujak yang cumbul ya. Ya. Ada rujaan. Ya kan rujaan betul. Nanemnya cuma satu ya nggak bisa jadi rujak. Oke, gitu. Paman, bagi-bagi resep pangsitnya dong. Kok bisa dia pangsit ini enggak menggumpal? Maksudnya gini, dia itu kayak, kalau istilahnya kalau Italian noodle itu ya al dente Paman. Jadi enggak benyek, juga enggak mentah. Itu cara masak-masaknya itu gimana sih Paman? Itu butuhkan waktu yang panjang itu. Pengalaman berarti yang dibutuhkan? Kalau sampean sekali ngerebus langsung mie-nya bagus, kayaknya impossible. Iya. Kayak enggak mungkin. Impossible. Oh, enggak mungkin lah impossible. Iya loh Paman ini gimana sih? Kayak enggak mungkin. Tak loh Paman. Nah sekarang kalau Paman yang ngajari siapa coba? Ya enggak ada kalau ngerebus mie yang ngajarin ya saya sendiri lah Bu. Makanya Paman. Iya. Kalau dulu belum bisa ya sering belenyek gitu. Kalau sekarang ya nggak pernah. Sudah ada tipsnya. Sudah ada. Nah itu dibagi. Tipsnya dibagi dong. Tipsnya air harus mendidih. Air harus mendidih sangat. Kalau nggak mendidih nggak boleh masuk mie. Nggak boleh masuk mie. Oke. Begitu masuk mie, dia akan tenggelam. Iya. Begitu naik itu angkat. Sudah matang. Itu kalau naik pasti matang. Matang. Kalau sudah matang. Mie-nya enggak naik, yang bikin mie dimarahi Bu. Yang bikin mie dimarahi. Iya gitu. Berarti itu salah. Jelek. Iya. Berarti mie-nya jelek. Oh gitu. Gitu aja, mudah kan? Mudah ternyata. Enggak usah sulit-sulit. Jadi mie rebus sudah matang kok enggak mau naik. Berarti yang salah ada pada mie-nya. Salah mie-nya. Dari bahannya atau dari apa ya gitu Pak? Mungkin ya, pengolahan atau apa? Pengolahannya yang bikin mie. Oh itu pasti Pak? Iya, marahi aja yang jualan mie. Beres kan. Oh gitu, jadi itu ada salah satu tips. Iya. Kalau mau ngetes bahan, ya ini salah satunya mie gitu ya. Iya. Dari posisi benar-benar mendidih ternyata dia nggak naik, berarti masalah dengan mie-nya. Iya, mie-nya yang jelek. salah mie-nya. Mie-nya jelek. Mie-nya jelek. Nah kalau kayak Paman gini dalam satu hari sampai 60, berapa kali begini refill air? Karena kan bekasnya dia kan pasti kayak ada. Iya kan setiap habis masak 4 apa 5 gitu. Kan harus nambah air. Harus nambah air. Biar dia enggak lengket-lengket gitu ya Pak? Iya, ketat itu loh ya. Itu ketat. enggak berkembang, enggak mengembang. Bantat ya. Jadi kalau itu salah satu tips ya. Satunya harus itu. Kalau pokok habis ngerebus mie harus ditambah airnya. Harus ditambah. Kalau sampai airnya tinggal sedikit, ya yang salah yang ngerebus mie, bukan yang bikin mie kalau mie-nya enggak enak. Ayo, oke. Iya. Indikator sudah jelas. Bila bikin mie, satu ya tipsnya yang utama, masaknya itu kudu al dente. Al dente itu bagaimana? Bagaimana al dente itu ketika mendidih banget ya Pak ya, mendidih banget ya. Mendidih. Dimasukkan, dia akan turun, kemudian yang naik itulah matang. Bila dia tidak mau naik, itulah yang disalahkan pabrik mie-nya. Iya, marahi aja yang pabriknya. Tapi kalau ternyata sampai airnya yang habis, yang salah kita yang masak. Sendiri, ya. Kalau gitu perlu belajar sama Paman. Iya. Gitu. Cuma itu aja. Gitu aja. Itu udah ya maksudnya jelas fix dari puluhan tahun Paman jualan, begitu caranya. Iya, begitu caranya. Mungkin semua orang jual pangsit ya gitu sama juga ya? Kan Bu. Iya. Ya kita nggak tahu loh, tapi mungkin aku kalau tanya misalnya kita ke tempat-tempat penjual mie yang besar gitu. Mungkin aku tanya gimana caranya bikin mie al dente, mungkin nggak dijelaskan. Tapi kalau Paman kan dijelaskan. Oh dirahasiakan. Rahasia loh, itu tips itu ada salah satu rahasia Paman. Orang medit itu namanya. Orang medit itu namanya. Kalau gitu cara nggak bikin mie ini gimana ayo? Sorry. Kalau yang bikin ayamnya jadinya bahannya apa ayo? Kan nggak medit. Sering itu Bu. Uang cuma bikin ayam lembut gitu aja loh.
ibu-ibu itu banyak yang tanya. Saya bilang gini. Ya apa? Masukkan kresek, rangkep 2, taruh di jalan. Maksudnya? 2 jam hancur ayamnya. Ya, kok ditakoni kok gitu. Lah kok gawe ngene lho, kok dirajang lembut ora ya wis dadi aku gitu. Bumbu nih Pak. Ya Gak pakai bumbu. Sama garam. Bawang sama garam saja. Bawang sama garam saja di sini. Ini tapi mesti ada rahasia. Mari kita ulik rahasia ya. Aku tidak terlalu percaya dengan paman yang belakangan. Masa cuma bawang sama garam doang? Asli? Kalau pangsit itu bumbunya ya bawang sama garam, Bu. Bawang sama garam. Iya. Minyak-minyak sesuatu gitu? Loh kan minyak kan yang habis pakai goreng-goreng itu. Habis Pakai goreng ayam? Goreng kerupuk, goreng berambang, bawang. Oh gitu. Itu kan yang dipakai. Yang dipakai itu jadi bukan Iya. bikin minyak ayam atau minyak udang tersendiri? Gimana bikinnya kalau minyak ayam itu, Bu? Bukan minyaknya ayam. Maksudnya gini, dengan gunakan sekian liter minyak kemudian masukkan kulit ayam, kita bikin apa ayam gitu loh Paman. Itu kayaknya enggak ada kayak gitu. Paman ya Mbak, gitu-gitu aja Iya. ternyata. Buset, jadi cuman gitu aja Iya. resepnya. Bekas bikin goreng berambang Goreng apa-apa. berambang, goreng Minyaknya bawang itu iya. Jadi yang saya beli selama ini cucut minyaknya itu ternyata minyak bekas gorengan itu. Iya. Masya Allah Paman. Apa Ibu minta yang baru minyaknya? Gak enak Pak? Enggak Yang baru? enak. Oh gak enak. Yang baru itu enggak enak, Bu. Malah gak enak Paman? Enak yang lama. Enak yang lama Iya. ya? Jadi bekas-bekas itu lebih enak ya? Bekas itu yang enak. Oh gitu, pantesan ya. Ini harga segini dia dikasih berapa sih? Harga berapa sih Paman? 7.000. Pantesan masuk ya. Itu sudah HPP? Ini Apa harga pokoknya? Ini, Bu. Dapat apa? kita Gimana? ini orang jualan di lingkungan bagaimana orang jualan. Kalau di wilayah sini harga-harga kan sekian. Di sini, di situ kan standarnya sekian. 11-12 lah Iya. harganya ya. Kalau saya seumpama jual 20.000. Apa enggak suruh makan sendiri sama orang-orang. Hasilnya gak jadi beli Iya. punya Paman. Terus ini satu lagi Bu, satu ini. Apa Paman? Kaget Ini ya. yang harus kita tahu. Ha-ha. Enak, Hmm. tidak harus mahal. Itu. Zaman beli pangsit yang mahal, ada yang enggak enak. Ada. Pangsit yang murah, enak. Itu kan satu Satu yang keunggulan. harus kita pakai. Ha, Enak tidak harus mahal. enak tidak harus Iya, mahal. Itu. Enak tidak harus mahal, itu prinsipnya Paman. Tapi memang ternyata ya setelah ini tadi ceritanya kita ngulik ya. Paman tuh cuma memberikan semua apa yang Paman punya. Jadi nggak ada rahasia, dikasih tahu tipsnya juga masaknya dan apa segala macamnya. Harga 7.000. 7.000. 7.000 saja semangkok 7.000 perak. Tidak mahal-mahal dan enak. Enak. Dan itu sudah berjalan hingga puluhan tahun. Berarti terbukti Paman ini konsisten di bidangnya. Mungkin Bu. Masih mungkin ini, Iya. bagi Paman sih mungkin. Saya bilang mungkin. Heeh. Konsisten itu apa gitu loh. Konsisten itu adalah terus menerus. Oh, Baik ya. monoton. Sebentar. Seperti monoton itu Saya ya. Bu, ya. gara-gara Paman ini saya jadi kurang nih. Saya kurang minum kafein terus. Ini kafein saya kurang. Tunggu. Enak kan kopinya Paman? Enak Bu. Bayar rata-rata. Iya. Ini namanya Masnya Mas Bagus. Mas bagus. Iya, Kalau ini bikin ada. kopi kok bisa enak gini. Ha-ha. Di rumah enggak enak gini Bu.
back to Lapak Rancak yang edisinya special, very very special because ya. Karena ada paman yang super jenaka ini, paman yang tidak pernah susah, paman yang selalu menjaga mutu makanannya, betul? Ya. Ya, paman menjaga mutu makan kualitas gitu. Berarti kalau orang yang menjaga kualitas itu, saya berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik itu adalah motonya dari Paman Pangsit. Ya kan? Kalau enak tidak perlu mahal. Enak tidak perlu mahal. Paman biasa ada orang yang komplain gak sama masakan Paman? Ada yang komplain ya. Kayaknya boleh gak komplain? Bu. Boleh gak komplain? Boleh, boleh. Boleh ya. Karena tapi itu, Paman juga gak sakit hati kan kalau dikomplain? Oh enggak lah. Gak boleh sakit hati ya? Enggak. Kan komplain itu suatu pelajaran buat kita. Kurang apa? Kan kita tanya. Kalau sampean berani komplain nggak berani jawab kurang apa? Gimana? Iya, bukan komplain namanya, Pak. Bukan komplain. Saya cari masalah namanya. Cari masalah. Sekarang kalau misalnya ya, saya ini kan nantang juga kayak nantang. Nantang. Pertama kali saya tinggal di daerah Sulfat ini, memang pangsit pertama Paman nggak boleh batuk. Nggak boleh di sini ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Pertama kali saya berada di wilayah ini, pangsit pertama kali yang saya rasakan memang masih Paman. Saya itu sangat mencintai dunia noodles ya. Mau Chinese, mau dia noodle Italian atau apa saya sangat suka. Jadi saya paling bawel. Tapi ketika memang terus terang aja saya milih gitu. Kalau beli pangsit kan milih Paman. Kalau prinsip Paman kan kalau enak bisa murah itulah yang dipilih. Kenapa harus mahal? Kenapa harus mahal? Tapi kalau saya kebetulan aja mungkin ya Paman ya. Bukan sombong nih Paman ya. Karena mungkin taunya pangsitnya itu yang Paman tahu sendiri kan, sebelum Paman kan ada pangsit-pangsit yang besar-besar itu. Banyak. Banyak kan ya, yang sekarang masih eksis kan juga banyak ya. Dan Paman mengakui hal itu kan. Paman pernah makan punyanya mie itu yang terkenal itu? Pernah. Pernah. Dan gak pernah membandingkan gak antara bikinan mereka atau bikinan Paman gitu? Saya kalau makan itu ya makan aja. Gak dipikir juga? Enggak saya bandingkan ora podo karo wekku gitu. Enggak. Yang penting makan. Makan. Iya. Nah, cara mengimprove, cara menaikkan kualitas Paman kalau misalnya enggak membandingkan satu dengan yang lain ya apa Paman? Saya enggak pernah menaikkan kualitas saya. Karena memang dari dulu ya seperti ini. Kualitasnya seperti sudah ini. Sudah standar, high. Iya. Standarnya ini itu. Sudah apa ya namanya? Sudah notok. Bagi saya sudah notok. Bagi Paman sudah notok. Mungkin ini sebuah signature ya. Maksudnya kayak bila produk itu sudah menjadi satu ciri gitu ya. Ya seginilah gitu. Ya, saya nggak mau kemana-mana gitu aja. Kemana-mana. Karena kalau yang tak tanya, yang lama nggak makan pangsit saya tak tanya. Lali rasanya. Enggak pancet. Kan alhamdulillah. Iya. Kalau yang lama nggak pernah beli tak gituin Bu. Begitu. Lali karo rasanya aku. Persuasinya berbeda ya, maksudnya dekat cara untuk merayunya orang beda. Kalau biasanya, lu kok nggak beli sih, nggak gitu, nggak, kok lali rasanya. Enggak. Gitu ya caranya. Kan kita bicara seperti ini itu kan kita lihat orangnya Bu. Kalau orang nggak begitu kenal mau digituin kan marah dia. Iya juga. Iya ya. kan. Kan kalau orang itu sudah menjadi langganan Paman gitu, mungkin kadang-kala gini Paman, bahwa mie itu adalah bukan kayak makanan pokok kan bagi orang Malang. Jajanan ya kan, food street lah istilahnya ya kan. Sulit itu kalau bicara kayak tadi itu. Food street, sulit ya. Jajanan ya. Jadi memang tingkat daya beli seseorang dengan jajanan Paman itu Paman sudah mematok sekian gitu. Standarku ya segini ini. Bahwasanya kalau Anda pengen rasa beda ya mungkin bukan di saya. Dan itu Paman terima. Itu saya terima. Keren. Sebuah signature. Kayak misalnya kita mengenal masakan Padang itu. Masakan Padang yang ini. Kalau pengen masakan Padang ada yang rasanya sedikit Jawa ya di sini. Kalau yang asli Padangnya cuma asin doang ya di sono. Iya, kayak gitu ya. Enggak sama Bu. Enggak sama kan ya. Makan Padang di sana sama makan Padang di sini enggak sama. Enggak sama. Iya. Karena Paman kan juga sudah pernah sering keluar Jawa juga kan. Kalau di sini Padang kan terang. Iya Mas.
Padang terang. Kalau di Ya, sana ya, memang ya, padang. ya. Ya. Selalu saja yang dibicarakan masuk semua. Ada aja. Ada aja. Saya kalau misalin sama Paman setiap hari makan pangsitnya Paman, saya ini kan nggak terlalu suka dengan sesuatu yang berbau micin ya Paman ya. Paman tahu nggak sih kenapa kok orang nggak suka micin gitu? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Ya kan ada orang yang beberapa yang kayak saya itu tenggorokan. Banyak ya. Banyak kan sekarang. Banyak ya. Itu ada unsur-unsur yang maksudnya ada orang yang nggak tahan gitu dan segala alergi macam. Alergi kayak kan, gitu. Apapun namanya masakan, enaknya apapun masakan, itu ada orang yang nggak suka. Ada orang yang nggak suka. Ada yang nggak suka. Umpama apa sih masakan yang enak sekali? Misalin gitu. Sate. Misalin. Kan Ada kalau juga sate kan enak. Kan ada yang nggak suka. Benar. Itu. Kita patok di situ aja. Jadi nggak usah ambil pusing sama orang nggak usah. yang bilang nggak suka dengan masakan kita. Oh, nggak perlu itu. Nggak perlu. Kita akan ambil kemudahan. Kemudahan. Iya. Kemudahan dalam berbisnis. Iya, itu akhirnya positive thinking Pak. Iya, positif. Oh, enggak takon mana apa positive thinking? Berpikir baik. Ini tahu kali ini saya nggak usah tahu saya. Tahu ya. Positive thinking. Banyak ngaji di mana-mana nggak mengerti positive thinking, nggak mungkin. Konsisten lu ditanya tadi. Padahal wis tahu asli ini. Iya. Iya, ngetes coba. Kan biar ketawa ya. Kita akan membuat orang tertawa kan dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Kalau kita membuat orang marah, nggak tahu jadinya gimana. Iya. Paman, ini udah segmennya udah terakhir. Iya. Ya toh? Paman bisa mempromokan pangsitnya sendiri? Gimana promonya? Sohib semua, sedulur semua, ayo mampirlah ke tempatku. Pangsit Paman, jalan gitu loh Paman. Enggak bisa juga? Enggak bisa ya. Kalau ibu. Itu berarti itu bagian saya ya. Berarti Paman yang bagian bikin mie aja ya. Paman bagian bikin mie aja. Jadi Brussels kalau mau tahu kopi enak, datanglah ke Rata-Rata. Rata-Rata itu Mas Bagus Paman ya toh. Di Mutiara Sulfa 2 Delta 1 di Jalan Simpang Sulfat Selatan. Lah di Jalan Simpang Sulfat Selatan yang utama itu di kiri jalan sekitar 200 meter dari arah perempatan. Stopan jadi. Iya stopan Pak. Iya lampu merah. Oh istilahnya stopan, iya perempatan. Oke itu ada di kiri jalan ya, sebelah kiri jalan itu namanya Pangsit Paman tersohor se-Indonesia. Sulfat. Oh sesulfat. Tersohor ya. Sudah mencungul di situ dari 1997-an ketika menggondol Putri Pelabuhan. Iya. Nah, disitulah dua anaknya yang sekarang sudah sukses, ya kan? Karena jualan pangsit. Jual pangsit. Apa tips utamanya menjadi seorang entrepreneur seperti Pak entrepreneur kok tanya mana? Apa itu Pak? Pengusaha. Penjual. Pengusaha, Bapaknya kan berusaha sendiri. Oh, orang berusaha. Orang berusaha. Ya, berusaha. Yakni positive thinking. Positive thinking aja. Positive thinking aja. Orang enggak suka, enggak urus. Enggak usah. Namanya juga selera, ya. Tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang berbau negatif. Dan terus berusaha. Gitu Pak Man? Iya. Aku ceritanya itu merangkum, misalnya aku tuh tulis. Sing tukang nulis tadi tak rangkumnya di sini. Betul apa tidak tadi pernyataan saya? Betul. Benar ya? Betul sekali Bu. Saya dapat nilai berapa Paman? 100 kan dari tadi sudah. Oh jadi sudah 100 kan dapat 100 lagi. Bruces ambil segala sesuatu yang sifatnya positif ya. Ambil segala sesuatu yang bisa menginspire Anda semua. Ada loh orang seperti Paman yang tidak memikirkan hal buruk dalam usahanya. Berjuang saja. Hasilnya didapat loh. Jangan bilang tidak dapat apa-apa. Paman sudah bisa menyekolahkan anaknya sampai setinggi-tingginya walau Paman tidak lulus SD. Sedih nggak Paman? Iya sedih. Sedih nggak sekolah sedih, ini? Bu. Sedih? Iya kalau dilokkan orang sedih saya Bu. Jangan Paman, walau dilokno mangan ini nggak enak, nggak sedih kok dibilang nggak sekolah sedih. Sekolah. Nggak usah sedih, sekarang bagian saya menghibur Paman. Nggak usah sedih, nggak sekolah yang penting hidupnya baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Apa sih tujuan utama orang untuk hidup itu? Baik di akhirnya.
Iya, mengenai mungkin pendidikan. itu, iya. Nah itu tadi, Bapak tadi bilang orang Jawa bilang pintarnya anak soko apanya? Bodone wong tuwek. Sebetulnya nggak ada orang bodoh Paman. Cuman Bapak tidak melanjutkan sekolah. Nah sekolahnya di kehidupan. Ya nggak Paman? Iya, betul Bu. Betul sekali. Saya banyak dapat nilai hari ini dari seorang Paman Pangsit ya. Yang dulu terkenalnya namanya Pak Cip lah, Pak Bos lah, Pak John lah. Iya. Yang penting kan tersohor. Karena Paman tidak punya pikiran buruk tentang orang lain sehingga orang juga tidak akan berpikiran buruk tentang Paman. Walaupun yang namanya sejengkal kemudian ada juga penjual pangsit dan sejengkal lagi ada penjual pangsit tidak menjadi masalah. Tidak menjadi No masalah. problem. Problem. Rezeki tidak mungkin tertukar. Ya Paman ya? Iya. Ada yang Betul. pengen disampaikan buat Brewers di rumah? Kalau mau usaha bagaimana supaya hatinya bisa seluas samudra dan seperut segembul Paman? Wah ini nggak bisa saya seperti itu Bu. Duh, nah terus siapa? Ya biasa gini aja loh Bu. Ya iya ngomong Ya, biasa kalau- wis, ngomong kalau biasa. pengen jualan ya jualan. Tapi harus sabar. Jualan Kuncinya tapi, orang jualan harus sabar. sabar. Kalau kereng nggak boleh. Gak boleh Mas Bagus Nggak gitu boleh ya. Kereng iya. Gitu. Gak Harus boleh sabar. sekarang harus sabar. Karena ada pasang surutnya sebuah penjualan ya kan. Penjualan. Emang kayak gitu. Oke Paman ya. Oke Bu. Terima kasih berat atas semua ilmu dari Paman. Saya berharap Paman sehat terus supaya bisa menyenangkan orang Amin. baik dengan minyak atau Amin. dengan attitude Paman yang luar Amin, biasa. amin. Semoga selalu diberkahi Tuhan. Amin. Ini kan saling mendoakan ya Paman. Paman doain kami juga dong yang di sini sehat selalu. Bu lah, orang saling mendoakan itu akhir-akhirnya jelek loh Bu. Kenapa? Kenapa Pak? Kan orang doakan kan kalau saya sehat, ibu sehat. Betul. Saya banyak rezekinya, ibu banyak Iya. rezekinya. Kalau saya sehat, Hah? ibu sakit, Jangan. lah itu akhirnya kan Enggak, jangan didoain sakit saya, doain Luna, kan sehat. orang pastinya gitu Bu. Lah, Wah. jadi tidak perlu ditanya ya. Iya nggak usah. Tidak perlu ditanya. Itu tadi sebuah peringatan. Harus berpikir positif. Positive thinking. Positive thinking. Positive thinking. Enggak mau saya dada sama seluruh warga RW 6. RW 6, RW 6. RW 6. Kita di sini apa ini Bu? Lapak Ranca. Lapak Ranca. Sudah. Sukseskan ekonomi. Sukseskan ekonomi, Sehat selalu. sehat, 5M. 5M, Protokol kesehatan dijaga. protokol kesehatan dijaga. Pakai masker, Hah? kerja, masker, kerja, masker, kerja, masker. Gak makan. Gak makan. Oh iya. Kerja, makan, masker. Kerja, makan, masker. Gitu ya. Oke, Waduh. Brewers. Udahnya terus anakku gak rene-rene. Salahnya ngomong diusir uwit, diisol uwit tadi ya. Brewers, thank you ya. Thank you buat PP Associate, buat semua kru. Rata-rata dengan kopinya yang 5 lezat dan bergizi. Ya, gizinya otak. Thank you buat Paman yang sudah menyediakan waktunya, hatinya, vibe bagusnya untuk kita semua, untuk dibagi, di-share kepada Brewers semua. Salam bestari, sehat selalu, tidak menjual nestapa. Dari tadi aku nangis gara-gara ketawain Paman loh ya, bukan karena nestapa, enggak. Bye-bye, thank you, love you. Tidak menjual nestapa.